طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية عدمي ثم الصلاة على المختلف القدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ونيل خير مأمول مبارك من الله والفضول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وخصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
ketiga dari atas, adapun jilid mushaf yang tercerai ia daripadanya, maka di dalamnya tafsir. Jika tiada putus nisbahnya kepada mushaf, maka yaitu haram pula menyentuh dia, seperti yang berhubung dengan dia. Dan jika sudah putus nisbahnya kepada mushaf, seperti adalah ia sudah dijadikan jilid kitab yang lain, maka yaitu tiada haram menyentuh dia dengan tiada khilaf. Tafsir inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli di dalam Mughnil Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj, karena mengikuti bagi Syekhul Islam ini Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Rawdah. Adapun jilid mushaf yang terpisah dari Al-Quran, ada cover, ada jilid Al-Quran, kemudian terpisah. Maksudnya terpisah itu covernya sudah robek, terpisah dari Al-Quran, maka hukumnya dirinci. Apabila masih dihukumkan itu covernya atau jilidnya dihukumkan Quran, maka menyentuh dalam keadaan hadas kecil hukumnya haram. Satu contoh, misal ini cover tulisannya Al-Quranul Karim, cover ini terpisah, robek, masih ada tulisan Al-Quranul Karim, dan kita masih menyebutnya ini cover atau jilid Al-Quran, maka hukumnya ini cover haram disentuh, karena masih dikatakan jilid Al-Quran. Tapi kalau seandainya ini cover Quran, kemudian terpisah dari Al-Qurannya, nisbahnya sudah tidak dihubungkan kepada nama Quran, kemudian dijilid ke kitab-kitab yang lain atau ke buku yang lain, maka hukumnya bukan Quran. Kalau masih namanya sudah tidak disebut cover atau jilid Quran. Tapi kalau masih namanya nama Al-Quran dan ini cover atau jilid masih dinisbahkan kepada Al-Quran, maka menyentuhnya dalam keadaan hadas kecil hukumnya haram. Karena termasuk yang namanya cover, jilid atau kharithah itu kantong Al-Quran, atau golak bungkusnya, atau sunduk petinya, ini dihukumkan dan dinisbahkan kepada Al-Quran, maka hukum menyentuhnya haram apabila hadas kecil. Al-Imam Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, beliau mengungkapkan sawa'un mas'ul nafs
masil mushafil maktubi awil hawash, sama saja menyentuhnya nafsul mushaf, intinya Al-Quran, sama saja nyentuhnya itu bagian Quran yang ada tulisannya, awil hawashi atau pinggirannya yang kagak ada tulisan, awil jildi atau jilidnya, cover, wa yahrumu dan juga haram masul kharidah, menyentuh kantong Al-Quran, wal galaku dan bungkusannya Al-Quran. Al-Quran misalnya dibungkus pakai alat bungkus kado, itu bungkusannya nyentuhnya haram apabila nggak punya wudu atau dalam keadaan hadas kecil. Awis sunduk atau kotaknya Al-Quran ditaruh di dalam kotaknya kita pegang. Kalau masih dihubungkan atau nisbahnya kepada Al-Quran, maka hukumnya sama dengan Quran. Kalau dinisbahkannya, kalau kotak nggak ada Al-Qurannya, kemudian tuh kotak ketika kita pakai buat naruh cincin misalnya atau naruh jam, sudah hilang nama kotak Qurannya. Nah itu sudah hilang nama nisbahnya, nisbah ke mushafnya hilang, maka hukumnya boleh kita sentuh. Kalau selama nisbahnya sudah tiada, nama nisbah kepada Quran. Adapun Syekh Ibnu Hajar, maka tiada menyentuhkan ia di dalam kitab, menyatakan ia di dalam kitab Tuhfah akan tafsir ini, hanya disampaikannya perkataan atas haram menyentuh jilid mushaf yang berhubung jua, maka mafhumnya halal menyentuh yang bercerai, yang terpisah ini boleh. Seandainya ini cover atau jilid Quran, robek dia, kemudian kita nggak pakai, cuma jilidnya doang, covernya doang, sudah tidak berhubungan dengan Al-Quran dan bahkan hilang nama cover Qurannya, maka hukumnya kita sentuh itu tidak haram. Dengan secara tafsir secara rinci, wallahu a'lam, dia itulah muqtada perkataan yang ditetapkan perkataan sahibul bayan dan yang dinyatakan dengan dia oleh Imam Asnawi. Syahdan ini satu hal yang penting, terkadang wajib atas yang berhadas, yang lemah daripada thaharah menanggung mushaf, atau berbetulan dengan dia dengan syarat jika takut ia akan umpama karma, atau takut kebakaran, atau karena kafir, atau kena najis, padahal tiada diperolehnya orang yang kepercayaan tempat untuk menaruh akan dia, dan terkadang harus baginya menanggung, artinya mengambil dengan dia dengan syirik jika takut dia akan hilang juga. Ini satu hal yang penting, terkadang wajib orang yang lagi hadas kecil
wajib untuk menyelamatkan Al-Quran. Misal begini, ada Al-Quran ditaruh di lubang angin atau di atas pintu, di situ ada parahnya, ada lubang anginnya. Pas buka pintu jatuh tuh Quran. Mau itu cuma surah Yasin yang jatuh atau cuma satu juz yang jatuh. Kalau Al-Qurannya per juz, ya paling banyak kadang surah Yasin. Surah Yasin yang kecil ditaruh di situ karena udah keburu-buru, akhirnya pulang ditaruh aja. Habis pulang selamatan antara 40 hari dapat buku Yasin dari Sohibul Musibah. Sampai di rumah kebetulan mau ada acara lagi untuk lihat lagi, ditaruh itu di depan pintu berkatnya. Surah Yasinnya diamankan, ditaruh di lubang angin. Lupa dia pindahin kelamaan di situ, pas buka pintu tuh surah Yasin jatuh. Dalam keadaan hadas kecil, nggak punya wudhu atau wudhunya sudah batal, kalau dia nggak ambil bakalan keinjak sama orang lain, atau tadi hukumnya diambil dipegang sama orang kafir, atau bahaya takut kena karma misalnya, atau biar terhindar dari kebakaran. Itu ada Qurannya diselamatin, rumahnya kebakaran, Qurannya diselamatin. Itu memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran dalam keadaan nggak punya wudhu atau wudhunya batal, hukumnya wajib membawa. Tujuannya untuk menyelamatkan Al-Quran dari kebakaran, menyelamatkan Al-Quran dari keinjak sama orang lain, menyelamatkan Al-Quran ke tangan orang kafir. Misalnya mau dirobek sama dia, sama orang kafir, mau dirobek-robek, atau mau pengen dilempar, mau pengen dibuang, kita selamatin. Sini jangan, nggak punya wudhu. Hukum memegangnya wajib dan tidak haram, dengan catatan darurat. Dan satu kaidah dalam usul fikih, ad-darurat itu tunbihul mahdurat. Darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang tadinya haram, nggak punya wudhu kita megang Quran, nyentuh atau bawa, karena untuk menyelamatkan di Al-Quran, hukumnya jadi kagak haram, kan bahkan jadi boleh. Dan tiada